Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang listrik dinamis part ketiga. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Membedakan karakteristik hambatan listrik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. 2. Menghitung besar hambatan total pada rangkaian seri dan paralel. Ketiga, menghitung besarnya kuat arus listrik pada rangkaian seri dan paralel. Keempat, menghitung kuat arus listrik berdasarkan hukum Kirchhoff. Rangkaian listrik tertutup. 1. Rangkaian listrik tidak bercabang atau seri. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah rangkaian seri dari resistor. Mungkin kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan resistor pada pertemuan atau pembahasan yang sebelumnya. Rangkaian listrik tak bercabang atau seri adalah rangkaian listrik yang komponen-komponennya disusun secara berjajar atau berurutan. Rangkaian seri memiliki kelebihan, yaitu memiliki kestabilan yang tinggi dalam menghantarkan arus listrik. Lebih praktis dalam pembuatannya karena memerlukan kabel yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan rangkaian paralel, dan mudah dianalisa jika terjadi kerusakan. Yang selanjutnya, kekurangan pada rangkaian seri adalah jika salah satu komponennya mati, maka komponen lainnya akan ikut mati. Selain itu, sumber tegangan harus dalam keadaan prima untuk mencegah adanya masalah tegangan. Berdasarkan gambar, di sini ada 4 buah resistor. Resistor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua adalah simbolnya jika dibuat dalam sebuah rangkaian. Resistor I ekuivalen dari resistor yang tersusun seri. R ekuivalen atau R total adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya. Aplikasi rangkaian listrik secara seri dapat dilihat pada pemasangan lampu jalan dan baterai pada senter. Pasti kalian pernah memperhatikan baterai pada senter, ada baterai yang tersusun 3 atau mungkin baterainya tersusun 4. Nah, itu contoh dari rangkaian listrik secara seri. Pada rangkaian listrik seri berlaku persamaan berikut. R atau hambatan luar itu sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. V-nya atau tegangannya V1 plus V2 plus V3. Dan untuk I-nya, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 untuk kuat arusnya. 2. Rangkaian listrik bercabang atau paralel. Perhatikan gambarnya. Pada gambar terdapat 4 buah resistor yang disusun secara paralel. Kemudian gambar yang kanannya adalah gambar ketika dibuat dalam soal-soal ya. Jadi sangat berbeda dengan yang tadi. Jika yang tadi disusun secara berurutan, pada rangkaian ini resistornya disusun dengan cabang-cabang. Oke, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang atau tidak sebaris, sehingga input yang digunakan berasal dari titik yang sama. Input itu maksudnya sumber arus listriknya. Rangkaian listrik paralel membutuhkan lebih banyak kabel jika dibandingkan dengan rangkaian seri, karena dibuat bercabang-cabang, kemudian banyak memotong-motong kabel, menyambung-nyambungkan kabel. Kelebihan rangkaian listrik paralel adalah jika salah satu komponennya rusak, maka komponen lainnya masih bisa berfungsi dengan normal. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang lebih mahal dalam membuat rangkaian paralel karena kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Pada rangkaian listrik paralel,
berlaku persamaan berikut. 1 per RP artinya 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sedangkan untuk tegangannya adalah V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, artinya tegangannya sama. Kuat arusnya I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh gambar. Yang pertama adalah rangkaian seri pada resistor. Ya, yang di sebelah kiri adalah rangkaian seri pada resistor, sedangkan di sebelah kanan adalah rangkaian paralel pada resistor. Gambar kedua, gambar yang di tengah, sebelah kiri adalah rangkaian seri pada lampu. Jadi lampunya ada 3, disusut berderet. Sedangkan pada sebelah kanan adalah rangkaian paralel pada lampu. Lampunya sama jumlahnya 3, namun disusun secara paralel dengan dibuat percabangan-percabangan. Selanjutnya untuk gambar ketiga, ada rangkaian seri pada baterai. Ini yang seperti telah saya sebutkan tadi, bisa dilihat pada lampu pada senter. Pada senter ada 3 baterai yang tersusun. Sedangkan di sebelah kanan adalah rangkaian paralel pada baterai. Ingat, jumlahnya sama namun cara menyusunnya berbeda. Selanjutnya, simbol-simbol dalam rangkaian listrik. Nah, biasanya di dalam soal-soal itu dibuat gambaran seperti ini. Yang pertama adalah hambatan listrik. Silakan dilihat simbol dari hambatan listrik seperti gerakan turun naik ya, itu merupakan hambatan listrik. Yang kedua, arah arus listrik. Arah arus listrik itu tergantung pada sumber arus listrik. Sumber arus listrik biasanya ditandai dengan 2 buah garis, satu panjang dan satu pendek. Yang panjang itu menunjukkan simbol kutub positif, sedangkan yang lebih pendek itu adalah kutub negatif. Kemudian arah arusnya adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, sekali lagi silakan diperhatikan untuk arah arus listriknya sangat tergantung pada sumber arus listriknya. Misalnya di contoh ini adalah misalnya baterai. Perhatikan dengan baik mana kutub positif dan kutub negatifnya. Baik ya, jadi pada gambar ini ada 4 buah hambatan listrik, ada R1, R2, R3, dan R4. Soal 1. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, ini gambarnya sama seperti yang tadi. Berdasarkan data pada gambar, kuat arus listrik I adalah, nah ya, ini contoh soalnya, bagaimana cara menghitung kuat arus listrik berdasarkan gambar. Pertama, kita harus menghitung nilai hambatan pengganti atau paralelnya. Nah ini ya, R1 dan R4 itu seri, sedangkan R2 paralel terhadap R3. Maka kita hitung dulu R2 dan R3-nya. 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Kita lihat R2-nya 6, R3-nya 6. Kemudian, karena penyebutnya sudah sama, 6 dan 6, maka langsung saja kita tambahkan menjadi 2 per 6. Jadi, hambatan paralelnya adalah 3 ohm. 3 ohm itu didapat dari mana? Karena 1 per RP sama dengan 2 per 6, RP-nya kita balik, 6 dibagi 2, maka RP-nya adalah 3 ohm.
Kemudian berapa hambatan totalnya? Hambatan totalnya adalah R1, perhatikan gambarnya, R1 itu 4 ohm, ditambah RP yang tadi baru saja kita hitung, itu 3 ohm, dan R4 adalah 1 ohm. Maka R totalnya adalah 4 ohm, ditambah 3 ohm, ditambah 1 ohm, menjadi 8 ohm. Ya, perhatikan sekali lagi, R1 dan R4 itu disusun secara seri. Maka R1-nya 4, RP tadi kita hitung 3 ohm, dan R4-nya adalah 1 ohm, jumlah totalnya 8 ohm. Nah, kemudian untuk menghitung I-nya kita gunakan rumus pada hukum Ohm. Masih ingat mungkin kalian ya? V sama dengan I dikali R, maka I sama dengan V dibagi R. Berdasarkan soal, di soal itu V-nya sebesar 12 volt. Kemudian R totalnya yang sudah kita hitung tadi adalah 8 ohm. Maka I-nya 12 dibagi 8 sama dengan 1,5 atau 1,50 ampere. Ini soal yang pertama. Ya, kunci jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. R1-nya 4, R2-nya 2, R3-nya 3, dan tegangannya sebesar 12 volt. Berdasarkan data pada gambar, hitunglah kuat arus rangkaian listrik tersebut. Penyelesaiannya, ya, kita tulis dulu, diketahui R1-nya 4, R2-nya 2, R3-nya 3 ohm, dan V-nya adalah 12 volt. Yang ditanyakan adalah berapa besar kuat arusnya. Jawab, kita hitung dulu besar hambatan pengganti atau R pengganti. Nah, pada soal ini, hambatan penggantinya adalah yang seri, yaitu R1 dan R2. R1 dan R2, karena dia seri, kita tambahkan saja. R1-nya 4 ohm, R2-nya adalah 2 ohm, sama dengan 6 ohm. Lanjut. Ini ya. Ini kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, gambarnya bisa kita ubah. Sekarang tidak lagi seperti yang pertama, tapi kita buat menjadi RS. Kita sederhanakan gambarnya. RS-nya sama dengan 6 ohm. Nah, perhatikan gambar yang sekarang. RS itu dengan R3 itu posisinya adalah paralel. RS paralel terhadap R3. Bagaimana cara menghitungnya? Maka 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3. Ya, sekali lagi, kenapa cara menghitungnya seperti ini? Karena posisi RS dan R3 itu berseberangan karena dia paralel. Ingat ya, paralel. 1 per RP sama dengan 1 per 6 plus 1 per 3. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Disamakan penyebutnya. Di sini kita bisa menggunakan angka 6. 1 per 6. Nah, 6 dibagi 3 dapat 2 ya. 6. Angka 6 dibagi 3. Tadi yang 1 per R3. 6 dibagi 2 dapat 6 dibagi 3 dapat nilainya 2. 6 dibagi 3 dikali 1 dapat 2. Maka 1 per RP-nya sama dengan 3 per 6. Maka R penggantinya adalah 2 ohm. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah berapa kuat arusnya. I sama dengan V dibagi R, maka I sama dengan 12 volt dibagi 2 ohm.
tadi yang sudah dihitung, R penggantinya 2 ohm, maka I sama dengan 6 ampere. Semoga kalian bisa memahami penyelesaian soal ini ya. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Nah, untuk hukum Kirchhoff bunyinya adalah tentang hukum 1 Kirchhoff itu menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Rumusnya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Perhatikan pada gambar. Pada gambar ini merupakan gambar ada satu titik percabangan, kemudian panah arah arus listrik yang menuju ke titik percabangan ada 2, yaitu pada I1 dan I2. Sedangkan I keluar, arus yang keluar dari titik percabangan tersebut adalah I3, I4, dan I5. Jadi, sigma I yang masuk adalah I1 plus I2, sedangkan sigma I yang keluar adalah I3 ditambah I4 ditambah I5. Contoh soalnya, perhatikan gambar rangkaian arus di samping ya, terdapat 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika besar I1 sama dengan 6 ampere, I2 3 ampere, I3 7 ampere, berapakah besar nilai dari I4? Sekarang perhatikan, I1 dan I2 panah berwarna biru itu menuju ke titik percabangan, berarti I1 dan I2 adalah sigma I yang masuk atau jumlah arus yang masuk. Sedangkan I3 dan I4 yang diwarnai dengan panah merah merupakan arus yang keluar dari satu titik percabangan. Cara menjawabnya, satu tulis dulu diketahui, I1 6, I2 3, I3 7 ampere, yang ditanya adalah I4. Maka I yang masuk adalah I1 dan I2. I1 6 ditambah 3 ampere sama dengan I3-nya adalah 7 ampere plus I4. Maka 6 ditambah 3 sama dengan 9, itu di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanannya adalah 7 ditambah I4. Maka I4 sama dengan 9 dikurang 7. Maka I4 adalah 2 ampere. Ini sangat sederhana. Hanya bagaimana jumlah yang di ruas kiri sama jumlahnya dengan yang di ruas kanan. Itu intinya dari hukum Kirchhoff 1. Baik ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Motivasi belajar pada hari ini adalah ikhlaslah dalam belajar, bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.